Jumat 31 Mei 2024, DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Madiun atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang LPJ APBD tahun anggaran 2023. Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya didampingi jajaran pimpinan DPRD memimpin jalannya rapat paripurna yang dihadiri PJ Wali Kota Madiun, Forkopimda, dan OPD terkait. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, 7 fraksi di DPRD Kota Madiun menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Raperda tentang LPJ APBD 2023. PU fraksi seputar silpa, capaian pendapatan asli daerah, dan target DAK yang belum terpenuhi sempat menjadi catatan. Edi Supriyanto, pejabat Wali Kota Madiun dalam jawabannya menuturkan catatan perihal silpa APBD 2023 yang terdapat selisih 601 juta rupiah antara yang dilaporkan 113,9 miliar rupiah dengan jumlah kas dan setara kas sebanyak 114,5 miliar rupiah. Hal ini disebabkan terlambatnya pembayaran BPJS periode Juli hingga Desember 2023 yang telah terkirim ke Bank Jatim, namun baru ditransfer ke rekening BPJS pada 2 Januari 2024. Dan berikut cuplikan jawaban Wali Kota Madiun atas pemandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan oleh pejabat Wali Kota Madiun Edi Supriyanto. Terkait dengan silpa, bagaimana kebijakan penggunaan silpa tahun 2023 atau audit BPK untuk belanja daerah pada APBD perubahan tahun 2024? Jawabannya, pemerintah Kota Madiun telah mengalokasikan silpa tahun 2023 dalam APBD tahun anggaran 2024 untuk menutup defisit sebesar 135 miliar rupiah setelah dilakukan audit oleh BPK atas laporan keuangan tahun 2023, diketahui jumlah silpa sebesar 113 miliar 953 juta 601.152 rupiah. Menyikapi hal ini, pemerintah Kota Madiun berusaha agar selisih pendapatan dan belanja sama dengan silpa audited. Pada saat perubahan penjabaran mendahului PAK, ada penambahan pendapatan dari pendapatan transfer pusat dan pendapatan bagi hasil dari provinsi dan penambahan pendapatan pajak daerah, sehingga dengan penambahan pendapatan tersebut berhasil menutup selisih antara silpa APBD dengan silpa audited. Kebijakan pengelolaan silpa pemerintah Kota Madiun akan selalu mempertimbangkan porsi pengelolaan anggaran perimbang, di mana selalu mengedepankan alokasi anggaran yang bertujuan prioritas dan utama, sehingga bisa menyeimbangkan kebutuhan anggaran antara program dan kegiatan pada seluruh OPD yang berorientasi pembangunan dan pelayanan publik. Pertanyaan terkait dengan realisasi pendapatan transfer pada pos dana alokasi khusus, fisik dan non-fisik. Keduanya sama-sama tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Jawabannya, untuk DAK non-fisik atau BOB PAUD, dana BOB PAUD disalurkan kepada satuan PAUD negeri maupun swasta sesuai dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat 2 PMK nomor 204/PMK.07/2022 tentang pengelolaan DAK non-fisik, bahwa alokasi dana BOP PAUD provinsi, kabupaten, kota diperuntukkan untuk satuan pendidikan anak usia dini negeri dan satuan pendidikan anak usia dini swasta. Karena penyaluran dana langsung kepada satuan PAUD negeri dan swasta, maka dalam pengalokasian pagu anggaran BOP PAUD dicatat termasuk TK negeri PAUD dan TK swasta PAUD total. Sedangkan di data realisasi tercatat hanya TK negeri PAUD dan selisihnya yang tidak tercatat di LRA, tetapi telah tercatat di rekening masing-masing TK swasta PAUD. Hal ini dilakukan sesuai petunjuk dan arahan BPK. DAK non-fisik bos reguler. Dana bos reguler disalurkan kepada satuan pendidikan menengah negeri dan satuan pendidikan menengah swasta, kecuali dengan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat 2 PMK nomor 204
PMK.07/2022 tentang pengelolaan DAK non-fisik bahwa alokasi dana BOP reguler provinsi, kabupaten, kota diperuntukkan untuk satuan pendidikan menengah negeri dan satuan pendidikan menengah swasta. Karena penyaluran dana langsung kepada satuan pendidikan menengah negeri dan satuan pendidikan swasta, maka dalam pengalokasian pagu anggaran BOP reguler dicatat termasuk anggaran satuan pendidikan menengah negeri dan satuan pendidikan menengah swasta. Sedangkan di data realisasi tercatat hanya satuan pendidikan menengah negeri dan selisihnya yang tidak tercatat di LRA tetapi telah tercatat di rekening masing-masing satuan pendidikan menengah swasta. Hal ini dilakukan sesuai petunjuk dan arahan BPK. DAK fisik. Realisasi DAK fisik tidak didasarkan pada pagu definitif yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi direalisasikan sebesar nilai kontraknya. Dokumen kontrak syarat alur DAK fisik paling lambat diterima tanggal 22 Juli tahun anggaran berjalan. Berdasarkan dokumen kontrak tersebut, DAK fisik disalurkan kepada pemerintah daerah sebesar nilai kontrak. Hal inilah yang menyebabkan DAK fisik tidak terrealisasi sebesar target anggaran yang ditetapkan. Ditemui awak media, Edi Suprianto, pejabat Wali Kota Madiun, mengapresiasi catatan dari masing-masing fraksi. Pihaknya juga mengklaim bahwa pemerintah Kota Madiun sendiri sudah sebaik mungkin dalam mengelola APBD 2023. Meski begitu, realisasi APBD 2023 yang belum maksimal akan dievaluasi dan disempurnakan untuk pelaksanaan APBD 2024. Sudah mengajukan pertanyaan atas pandangan fraksi-fraksi yang sudah dilakukan pada hari Selasa kemarin ya. Dan ini semua sudah kita jawab memang sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan ketentuan juga, karena memang pemerintah Kota Madiun itu sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mengelola APBD tahun 2023. Kita sudah maksimal dan semuanya sudah kita jawab. Nanti akan dilanjutkan dengan pembahasan oleh DPRD pada hari ini dilanjutkan. APC terkait Silva belum terserap 100%. Kenapa? Silva itu satu beberapa, antara lain satu kayak di belanja pegawai itu ya. Belanja pegawai itu ada ketentuan. Jadi kalau pegawainya misalnya sekian itu sesuai pagunya kan harus ada ada sekian persen untuk biasanya ada kebijakan atau tunjangan atau mungkin sesuai dengan peraturan pemerintah itu. Yang kedua, itu ada beberapa ASN yang pensiun. Banyak Pak, kita itu pensiunnya banyak, juga ada yang DPRD juga ada PAW, itu kalau kali sekian ping berapa bulan, itu kan jumlahnya sudah besar. Juga kayak pegawai misalnya pensiunnya bulan Maret misalnya, itu kali berapa bulan, kali berapa ratus pegawai, itu kali berapa juta, itu jumlahnya juga banyak. Nah, termasuk juga ada ketentuan yang lain memang tidak bisa diserap karena juga proses-proses yang sesuai ketentuan. Kalau kita itu sebenarnya pengennya semuanya bisa diserap, tapi kan semuanya itu sudah karena ada ketentuan-ketentuan yang membatasi kita untuk penyerapan secara maksimal tadi itu. Sementara Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya, mengaku jawaban yang disampaikan pejabat wali kota sudah cukup memuaskan. Namun ia tak menutup kemungkinan bagaimana nanti jawaban fraksi dalam pendapat akhir yang akan dibahas dalam rapat paripurna berikutnya. Akankah LPJ APBD 2023 tersebut diterima atau ditolak tergantung bagaimana pertimbangan masing-masing fraksi. Rapat paripurna hari ini, wali kota sudah memberikan jawaban. Saya kira cukup memuaskan jawaban yang disampaikan oleh PJ wali kota. Tinggal kita nanti bagaimana cara kita menyikapi melalui pemandangan akhir fraksi-fraksi yang mungkin kita insya Allah kita laksanakan tanggal 7, hari Jumat tanggal 7 Juni. Jadi nanti akan kita lakukan tanggapan kembali mengenai jawaban wali kota, termasuk keputusan apakah laporan pertanggungjawaban APBD 2023 ini kami terima atau kami tolak. Kalau untuk pertimbangan diterima atau ditolak itu kenapa Pak? Ya, mungkin beberapa hal yang mendasari, tapi kalau saya melihat
apa yang disampaikan wali kota melalui jawaban ini tadi, saya kira mungkin rata-rata semuanya akan menerima. Biasanya dilakukan penolakan bila mana laporan pertanggungjawaban itu secara pertanggungjawaban sangat kacau. Mungkin dulu pernah terjadi di beberapa daerah di Jatim, ada mungkin Jember seperti itu dan lain-lain. Mungkin kalau Madiun ini belum pernah terjadi penolakan atau mungkin belum pernah terjadi penolakan secara APBD-nya ditolak, laporannya ditolak juga belum pernah terjadi. Oke, kalau untuk terkait agenda PA dan pengambilan keputusan kapan Pak? Kita laksanakan insya Allah tanggal 7, karena kebetulan tanggal 3 sampai tanggal 6 Pak PJ ada kegiatan apeksi di luar pulau. Itu PA langsung pengambilan keputusan? Iya langsung, jadi pendapat akhir sekaligus pengambilan keputusan. Andi Hartana, Madiun, Sakti TV.